Shalom anak remaja dan Madia, apa kabar semua? Baik, puji Tuhan Kak Kesi. Baik, Kak Erika baik ya? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan kalau gitu. Oke, adik-adik di rumah juga baik ya? Baik ya. Jadi semuanya boleh bangun, ambil posisi yang tenang. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Tadi malam ya, berarti. Tadi malam kita masih dibangunkan sama Tuhan, kita masih diberi nafas, kita masih diberi sukacita untuk berdiri dan ikut ibadah hari ini. Oke? Jadi kita mau mengucap syukur, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan yang jaga kita gedang berengi. Sampai tadi pagi kita bangun dengan baik-baik saja. Oke? Mari kita bernyanyi di Batakam Jaga Isa. Boleh sambil tepuk tangan ya. Batakam Jaga Isa gedang berengi, sangana aku madam terbinai, cemeda aku basar pagi-pagi, gelanduku pebelin rasku puji. Wari enda, wari ini di Batale, syalo kenjana rialah ukurta, bagaimana kegluhan ta'ale, bas lembah muji karena si badia. Sekali lagi lebih semangat ya. Boleh goyang kiri, goyang kanan ya. Di Batakam Jaga Isa gedang berengi, sangana aku madam terbinai, cemeda aku basar pagi-pagi, gelanduku pebelin tasku puji. Wari enda, wari ini di Batale, syalo kenjana rialah ukurta, bagaimana disken kegluhan ta'ale, bas tembah muji karena si badi. Wari enda, wari ini di Batale, syalo kenjana rialah ukurta, bagaimana disken kegluhan ta'ale, bas tembah muji karena si badia. Oke, adik-adik kan kita mau lanjut, mau puji Tuhan lagi ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu Kak. Oh ya? iya, kita sebelum mau puji Tuhan lagi kita mau berdoa dulu. Iya, kita mau mengucap syukur buat Tuhan. Iya. Hari ini mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Kami boleh bangun dari tidur kami, dari tidur yang nyenyak, kami boleh bangun dengan sukacita, itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Sebentar lagi kami akan bersukacita lagi memuji nama Tuhan. Mari berkati kami agar setiap pujian, baik firman yang kami dengar nanti itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami boleh tenang, boleh mengikuti ibadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah kita lanjut lagi ya, puji Tuhan ya Kak Erika ya. Nah semua adik-adik semua dalam keadaan siap ya, puji Tuhan ya. Gak ada yang masih ngantuk, masih rebahan ya kan? Karena apa Kak Erika? Karena mata Tuhan melihat ya. Iya, meskipun kakak sekolah minggunya nggak melihat, tapi mata Tuhan melihat setiap adik-adik yang mengikuti ibadah. Iya. Semua pada sikap yang baik ya dalam memuji nama Tuhan. Siap Kak. Oleh karena itu kita mau mengangkat pujian kita, mata Tuhan melihat. Oke. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, selanjutnya kita mau nyanyi Jangan Lelah ya. Jangan lelah. Jadi nggak boleh ada yang lemes-lemes. Kita mau bernyanyi Jangan Lelah. Semua boleh berdiri ya sambil bertepuk tangan. Oke.
Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Beri kemuliaan. Oke, kita bersyukur ya. Kita boleh, tadi kalau yang pertama bilang, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat ya. Kalau yang kedua janganlah artinya dalam melakukan hal kebaikan, walaupun orang-orang nggak lihat, tapi Tuhan melihat ya. Oke, kita lanjut mau bernyanyi, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Oke, karena kita bersama Tuhan kita kuat, karena dengan menerima berkat Tuhan, maka kita bisa melakukan semua itu dengan baik. Oke, silakan Bang. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Siap-siap kita mau berlari. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi dengan penuh semangat ya. Kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oke. Oke.
masih semangat ya adik-adik? Masih, Kak. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu, kita mau bernyanyi masuk firman Selidiki Aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom, sukacita semangat. Apa kabar adik-adik media? Sehat ya? Satu berkat lagi ya adik-adik, kita boleh ketemu, kita boleh mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Tuhan boleh tambahkan satu berkat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan boleh berikan kesempatan bagi kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, pakaikan mata kami, telinga kami, fokus kami, supaya apa yang kami dengarkan hari ini boleh kami pakaikan dalam hidup kami. Tuhan,
Bekerjalah Engkau di tengah-tengah kami. Ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Engkau pakaikan adik-adik media supaya firman-Mu dapat diterima Bapa. Juga pakaikan kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman. Tuhan berkati supaya apa yang disampaikan berasal dari Engkau saja Bapa. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan. Seperti biasa siapin Alkitabnya ya. Udah siapkan Alkitabnya di depannya? Kakak ya, kita udah disiapin. Nah hari ini kita mau dengerin firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kita buka ya adik-adik, kita baca sama-sama. Kakak baca dari sini, kalian baca dari rumah masing-masing. Ananias dan Safira. Ada seorang yang lain bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan letakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu, seketika ia juga didapati di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang mendengarkan hal itu. Bahan tambahan dari firman hari ini untuk remaja diambil dari Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah adik-adik, sejauh ini firman Tuhan, kita diingatkan lagi tentang kisah Ananias dan Safira. Yuk inget-inget lagi. Mana tahu kalian udah lupa. Oh iya, dulu aku udah baca. Oh, diingatkan lagi ya hari ini. Ya adik-adik, kita hari ini mendengarkan kisah sepasang suami istri yang namanya
suaminya Ananias dan istrinya Safira. Nah, mereka ini mau menjual tanah, tapi dalam hati mereka sudah tertanam hal yang tidak baik adik-adik. Mereka sepakat untuk mengambil bagian yang harusnya semuanya diberikan untuk rasul. Nah, tapi mereka mengambil bagian itu dan tidak jujur. Ketika ditanyai oleh rasul pun, Ananias, Safira tetap tidak jujur. Kenapa sih adik-adik kita diingatkan lagi untuk tetap kisah ini kayak kita diingatin tuh tentang kejujuran, kita diingatkan lagi tentang kesetiaan. Kenapa? Sungguh ironis, yang mereka cobai ini adalah dustai ini adalah Allah sendiri, berani sekali. Makanya ketika ditanyakan lagi, ketika dia tidak jujur, apa akibatnya? Nyawa mereka hilang. Coba tadi mereka jujur, bagian dari mereka tetap menjadi bagiannya, tidak berkurang, tetapi menjadi berkat. Nah, kita diingetin lagi loh adik-adik, terkadang kita tidak jujur pada hal-hal yang kecil, kita sepele tentang kejujuran. Kita, udahlah, jujur, bohong dikit, suka bilang gitu kan, bohong dikit, atau suka, mereka nggak akan tahu. Tapi di sini kita dilihat coba, Rasul Petrus tahu. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja. Mungkin dalam, nggak ada yang lihat ini. Aku ambil, nggak ada yang lihat. Aku bohong dikit, nggak ada yang tahu. Gimana? Tapi mereka dapat imbasnya adik-adik. Apa yang mereka lakukan tentu menjadi murka bagi Tuhan. Makanya ketidakjujuran tidak berkenan di hadapan Allah. Kita sebagai anak Tuhan, kita nih udah dengar nih kisahnya kan, kita udah tahu kisahnya, tapi kita masih mau melakukan hal tidak baik itu, berarti kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Kita hanya dengar tapi tidak lakukan. Kita tahu tapi kita tidak punya rasa ketakutan itu. Ketika kita takut, ketika kita tidak jujur, kita punya rasa bersalah kan. Coba misalkan ya, kalian ingat-ingat lagi adik-adik, kapan kalian pernah berbohong misalnya. Ada rasa bersalah nggak di hati kalian? Pasti pernah sekali. Itu artinya hati kita tidak mau kita berbohong, tidak jujur. Tetapi kita lakukan. Itu adalah dosa dan Tuhan tidak suka. Karena Tuhan menyukai hal-hal yang di dalam hidup yang benar. Anak-anak yang jujur tentunya akan selalu diberkati. Ada yang suka bilang, jujurlah sekalipun jujur itu menyakitkan. Pernah dengar nggak? Nah, jujur itu terkadang ketika kita, kenapa sih kita suka tidak jujur? Misalkan kita dipojokkan, mungkin kita dibilang ayo jujur, akhirnya supaya kita tidak bersalah, kita tidak jujur, tapi kita menjadi bersalah dalam diri kita sendiri. Terus kita pikirin lagi, aku bersalah. Saat itu ketika kita merasa itu bersalah, itu salah, berdoalah adik-adik, minta pengampunan. Kita punya Tuhan Yesus yang Maha Pengampun. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi adik-adik jangan mau tidak jujur lagi. Jangan meremehkan ketidakjujuran. Banyak orang pintar di luar sana, banyak orang yang besar di luar sana. Tapi ketika dia bukan orang yang jujur, maka pelan-pelan itu juga akan diambil darinya. Ketika kita dari kecil nih sudah belajar tidak jujur, maka besar nanti menjadi satu kebiasaan, menjadi satu udahlah, dulu juga nggak ada apa-apa kok, memaklumi dosa jatuhnya ya adik-adik. Jadi
Sungguh kasihan kita yang udah mendengarkan firman Tuhan, dengar kisah Ananias dan Safira hari ini, kita tetap tidak mau mendengarkan firman, tidak mau menjalankan firman Tuhan, menjadi anak yang bebal, tidak mau turut dengan perintah Tuhan. Padahal Tuhan sangat suka dengan kebenaran adik-adik. Nggak ada yang salah kok. Ketika kita jujur, berkat melimpah. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak jujur, rasa bersalah, dosa, menjadi satu kebiasaan nantinya, semuanya udah jadi negatif adik-adik. Semuanya sudah tidak berkenan lagi bagi Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, yang dulu-dulu mungkin yang dulu-dulu sudah terjadi adik-adik. Jadi kita hanya bisa berdoa, kita minta pengampunan. Tuhan Yesus, ampuni aku ketika aku sudah bersalah kepadamu, aku nggak jujur. Tapi mulai saat ini aku mau menanamkan dalam hatiku, aku mau jadi anak Tuhan yang jujur, anak Tuhan yang percaya, anak Tuhan yang setia. Kita lihat dari kisah Ananias dan Safira ini, kesetiaannya goyah hanya karena uang, hanya karena harta. Tapi imbasnya nyawa jadi balasannya. Adik-adik, ketika kita setia sama Tuhan, kita tahu betapa bekerjanya Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan katakan tadi, aku percayakan kepadamu perkara-perkara kecil. Ketika kita setia pada perkara kecil, hal kecil saja, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar. Ketika kita nanti dewasa, menjadi orang-orang yang hidup dalam masyarakat, orang yang mungkin suatu saat kalian akan menjadi orang-orang besar, kita menjadi contoh karena hal baik dalam hidup kita lakukan. Orang lihat loh adik-adik, orang tahu sebenarnya kita menjadi orang yang seperti apa. Tuhan juga terlebih tahu karena Tuhan yang menciptakan kita. Mungkin orang nggak lihat, orang lihat mukanya baik, tapi kita nggak tahu hati orang seperti apa. Tapi Tuhan nggak melihat rupa adik-adik, Dia lihat hati kita. Apakah hati kita hati yang tulus, hati yang jujur? Ketika kita bohong, itu tuh sudah kita bohong sama orang lain, kita bohongin diri kita juga. Satu kebohongan menutupi kebohongan yang lain dan terus seperti itu. Apakah menyenangkan hidup dalam ketakutan, dalam dosa? Itu yang kita, oh Tuhan aku takut. Dan akhirnya apa? Ketika orang lain jujur sama kita udah nggak percaya. Aduh, aku juga ngelakuin itu, pasti dia juga ngelakuin. Jadinya kita meremehkan orang lain, adik-adik. Dia mungkin orang lain itu mengatakan hal yang sebenarnya gitu. Misalnya nih hal kecil ya, kalian ditanyain, tolong dong ajarin misalnya matematika, IPA, IPS atau apapun itu, kita kasih jawaban yang salah. Terus nanti ketika kita butuh sama orang nih, kita tanya, kita nggak percaya adik-adik. Kayaknya dia nggak ngasih yang jawaban yang bener deh. Padahal teman kita niatnya baik, dia jujur. Karena kita yang tidak jujur, kita menjadi berprasangka buruk juga kepada orang lain. Makanya kita hari ini diingatkan lagi adik-adik, yuk kita sama-sama tanamkan hidup yang mau jujur, yang mau setia. Nah, apa sih yang kita dapat hari ini adik-adik? Mungkin kalian boleh nambahin apa yang kalian dengar dari firman Tuhan hari ini. Kakak mungkin menyimpulkan sedikit dari firman Tuhan hari ini, tetapi walaupun sedikit, boleh dijalankan, boleh dilakukan ya adik-adik. 1, mau jujur dalam hal apapun, tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-urangi. 2, belajar untuk setia pada Allah. Semakin rajin renungan, baca Alkitab, berdoa, gimana adik-adik? Pasti rasanya damai kan? Ketakutan itu akan hilang. Kita akan menjadi yang pribadi yang dibentuk anak Tuhan yang setia dan jujur. Ketika kita mau jadi anak yang jujur, maka berkat itu mengalir kepada kita, hidup kita. Tidak hanya hidup kita,
keluarga kita, teman-teman kita menjadi berkat adik-adik, menjadi contoh. Itu berkat loh adik-adik. Jadi orang, wah dia jadi anak yang jujur. Maka mungkin tanpa pengetahuan kalian, dia mendoakan menjadi berkat baru bagi kita. Gitu adik-adik. Berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam berperilaku. Nah adik-adik, kita diingetin lagi ya hari ini tentang kisah Ananias dan Safira. Kita, oh iya, berarti mulai hari ini aku janji Tuhan, aku mau jadi anak yang jujur. Nah, itu tadi firman Tuhan adik-adik. Kita mau tutup dengan doa. Kita mau dengerin firman, udah dengerin firman Tuhan. Kakak harap nanti boleh dilakukan, menjadi bukan contoh, menjadi satu peringatan bagi kita tentang kisah Ananias dan Safira ya adik-adik. Yuk, sebelum kita berdoa, kakak mau kasih hafalan di Lukas 16 ayat 10a. Lukas 16 ayat 10a yang isinya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Salah ya, cepat ini ingetnya, cepat bisa dihafal. Nanti boleh dites sama kakak, abang, mama, bapak di rumah atau siapapun yang di rumah ya. Dibaca terus dihafal. Ya adik-adik, kita mau tutup firman hari ini, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan. Tuhan berkati setiap apa yang kami dengarkan sehingga dapat kami lakukan Tuhan. Menjadi ingatan bagi kami atau teguran bagi kami Tuhan, untuk tidak mencontoh Ananias dan Safira menjadi umat yang tidak jujur, umat yang tidak setia kepada Engkau Bapa. Percayakan kami perkara-perkara kecil sehingga di dalam perkara besar pun kami boleh melakukannya Bapa. Berkati adik-adik media yang sedang sekolah, Tuhan berkati dalam setiap pelajarannya. Bertumbuhlah mereka Bapa dalam setiap firman-Mu, boleh mereka pakaikan Bapa, sehingga iman mereka semakin teguh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman dari Kak Elvani. Hari ini kita belajar tentang Safira dan Ananias ya Kak. Nah itu adalah tokoh Alkitab yang bisa dibilang mempersembahkan apa yang mereka punya tapi dengan tidak tulus gitu. Ya jadi kan sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Nah jadi kita mau lihat hati adik-adik itu tulus memberikan seberapapun itu gitu ya. Tidak hanya itu, dalam hal kita sehari-hari juga menolong orang atau membantu siapapun itu kita harus tulus. Persembahan bukan cuma dalam duit ya Kak, Iya, dalam benar. uang, tapi dalam bagaimana kita dalam kesehari-hari kita membantu orang lain, Ya, benar sekali ya. menjaga sikap kita ya kan Kak. Ya, berarti itu kita bisa menjadi berkat ya Kak. Iya. Ya, jadi adik-adik di rumah semuanya, jadi mohon pahami apa yang menjadi firman kita hari ini dan lakukan. Oke? Dan kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita akan bernyanyi Adik Widah Ampar Bintang Terang. Sambil belajar lagunya nggak apa-apa ya. Adikku Widah Ampar Bintang Terang, rasora lengkur guntarku bagi. Oh Tuhanku, ije ukurku mamang, ngidah blina krinatina pandu. Maka pusuku pehagakan, belin mekam, oh Tuhanku. Maka pusuku pehagakan, oh Tuhanku. Sekali lagi,
adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan kita mau berdoa. Nah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hingga saat ini pun Tuhan masih memberkati kami dalam kebaktian kami minggu pagi hari ini. Dan Tuhan, ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Sekiranya persembahan kami ini dapat muliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, tidak lelah-lelahnya kami berdoa untuk negara ini yang sedang dilanda virus corona. Sekiranya Tuhan yang memberkati pemerintahan yang ada supaya pemerintahan dapat mengendalikan corona ini ya Tuhan, sehingga corona ini dapat ditangani dengan baik, sehingga kami juga semua dapat berkumpul bersama-sama lagi untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan berdoa juga untuk orang tua kami, sekiranya Tuhan yang memberkati kedua orang tua kami dalam kesehatannya Tuhan, dalam rezeki juga Tuhan yang memberkati kedua orang tua kami. Dan begitu juga sekolah adik-adik kami ya Tuhan. Sekiranya Tuhan yang memberkati adik-adik kami supaya tetap semangat dalam menjalani persekolahan ini ya Tuhan. Dan Tuhan, hanya ini doa anak-Mu yang kurang sempurna. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Jadi buat adik-adik semuanya, jadilah orang yang jujur, dapat dipercaya ya. Jangan seperti Ananias dan Safira. Ya. Oke, sampai bertemu di minggu selanjutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.